Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, apa kabar? Tentu baik bukan? Ya, semoga kamu senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Kembali lagi berjumpa dengan saya dalam pembelajaran tematik untuk kelas 5 SDMI kurikulum 2013 edisi revisi 2017. Dalam pertemuan ini kita akan membahas tema 9, benda-benda di sekitar kita, subtema 2, benda dalam kegiatan ekonomi, dan pada kesempatan ini kita sampai pada pembelajaran kedua. Oke, sebelum kita lanjutkan, silakan dukung channel kami dengan mengklik tombol subscribe yang berwarna merah di bagian bawah dari video ini, sehingga warnanya berubah menjadi abu-abu dan tulisannya menjadi subscribe. Jangan lupa pula like, comment, and share. Baiklah, kita langsung saja pada pembelajaran kedua. Kita lihat suasana kegiatan di dalam sebuah rumah. Ini adalah keluarga Siti. Itu Siti, ayah, bunda, dan adiknya. Nah, apa yang dilakukan mereka? Mari kita baca teksnya berikut ini. Minggu pagi, Siti membantu ibu membersihkan rumah. Siti membersihkan debu yang ada pada barang-barang dalam ruang keluarga dengan hati-hati. Siti membersihkan ruang tamu dibantu adik. Banyak barang dalam ruang keluarga Siti. Ada meja, kursi, televisi, radio, dan komputer. Televisi, radio, dan komputer sengaja ayah Siti taruh di ruang keluarga. Tujuannya agar semua anggota keluarga bisa berkumpul dalam satu ruangan, meskipun berbeda-beda aktivitas. Saat keluarga Siti membersihkan rumah, mereka kadang-kadang sambil mendengarkan lagu-lagu dari radio. Di ruang keluarga, Siti sering ditemani ayah mencari informasi dari internet melalui komputer. Sementara itu, Adi didampingi ibu duduk di kursi nonton televisi. Keluarga Siti hidup rukun. Kerukunan keluarga Siti juga tampak saat bekerja sama membersihkan rumah. Nah, itulah kegiatan yang dilakukan oleh Siti dan ayah, bunda, serta adiknya. Di ruang keluarga Siti ada beberapa alat elektronik. Siti membersihkannya dengan hati-hati. Apa sajakah alat-alat elektronik yang ada di ruang keluarga Siti? Ayo kita mengamati. Ini ada gambar. Kalian pasti tahu gambar apa ini. Nah, perhatikan alat elektronik yang ada di ruang keluarga Siti berikut. 1. Televisi. Ya. Sebagai salah satu media elektronik, televisi mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan sosial masyarakat. Televisi berfungsi untuk menghibur, mendidik,
dan memberi informasi. Televisi memberikan banyak informasi bagi pemirsa. Salah satu bentuk informasi yang ditayangkan televisi adalah iklan. Dalam kehidupan sehari-hari, iklan telah menjadi bagian yang tak dapat dipisahkan dari masyarakat pada umumnya. Televisi mempunyai banyak keunggulan dalam menyampaikan iklan. Oleh karena itu, iklan melalui televisi lebih menarik dan mempunyai nilai pesan yang tinggi. Televisi sebagai media audiovisual menayangkan iklan yang dapat dilihat, didengar, dan ditunjang dengan teks, sehingga dapat menarik perhatian masyarakat. Nah, ini alat elektronik yang pertama. Ya. Kita lanjutkan pada alat elektronik yang kedua, yaitu radio. Sama halnya dengan televisi, radio juga mempunyai fungsi penting bagi masyarakat umum. Fungsi radio yaitu sebagai sarana penerangan, pendidikan, hiburan, dan sarana propaganda. Bukti bahwa radio mempunyai fungsi sebagai sarana propaganda terlihat dengan banyaknya pemasangan iklan yang memilih siaran radio sebagai sarana pemasangan iklannya. Iklan radio berupa kombinasi dari bunyi dan kata-kata atau voice dan efek suara atau sound effect. Iklan radio hanya dapat didengar, tidak dapat dilihat, seperti iklan televisi. Oleh karena itu, radio dikenal sebagai media audio. Nah, ini gambar radionya. Dan di sebelahnya ada gambar komputer atau yang kalian kenal dengan nama laptop. Laptop juga merupakan alat elektronik. Ini adalah alat elektronik yang ketiga, yaitu komputer. Seperti televisi dan radio, komputer juga sebagai media elektronik. Komputer adalah suatu alat elektronik yang mampu melakukan beberapa tugas. Komputer mampu menerima input, memproses input sesuai instruksi yang diberikan, menyimpan perintah-perintah, dan hasil pengolahannya, serta menyediakan output dalam bentuk informasi. Ketika dihubungkan dengan layanan internet, komputer bisa menjadi sarana promosi atau iklan bisnis. Banyak perusahaan besar, pribadi, dan pengusaha yang menggunakan layanan internet di komputernya untuk mempromosikan atau mengiklankan produknya. Layanan internet di komputer sebagai sarana promosi atau iklan dapat menjangkau wilayah yang sangat luas dengan biaya murah. Itulah peralatan elektronik yang ada di ruang keluarga Siti. Televisi, radio, dan layanan internet di komputer ternyata mempunyai salah satu fungsi yang sama, yaitu sebagai sarana promosi atau iklan. Oleh karena itu, ada istilah iklan elektronik. Berdasarkan media yang menyajikan iklan elektronik, televisi, radio, dan layanan internet di komputer dapat disebut sebagai unsur iklan elektronik. Masih ingatkah kamu tentang pengertian iklan elektronik?
Yuk kita berlatih. Apakah yang dimaksud iklan elektronik? Nah, tulis kembali ya jawaban kamu di kolom yang sudah disediakan. Ini ada di buku sisa atau kamu buat saja sendiri pada buku tulisnya sehingga kamu bisa menuliskan jawaban kamu di sini. Lagi saya ulang, apakah yang dimaksud iklan elektronik? Tulis di kolom yang kuning ini jawaban kamu. Nah, kemudian kita baca saja teks di samping kanan. Dalam menyajikan iklan elektronik, harus memperhatikan beberapa unsur iklan agar menarik perhatian masyarakat seperti berikut. Berikut secara umum dijelaskan mengenai unsur iklan agar menarik. 1. Perhatian atau attention. Atensi ya. Iklan yang baik harus dapat menarik perhatian masyarakat umum. 2. Minat atau interest. Setelah mendapat perhatian, unsur iklan harus ditingkatkan menjadi minat. Apabila minat sudah ada, maka akan timbul rasa ingin tahu secara rinci dalam diri konsumen. 3. Keinginan atau desire. Iklan hendaknya mencakup cara untuk menggerakkan keinginan konsumen. 4. Rasa percaya atau conviction. Untuk mendapat rasa percaya dalam diri konsumen, sebuah iklan harus ditunjang sebagai kegiatan peragaan. Kegiatan peragaan diantaranya seperti pembuktian atau sebuah kata-kata. 5. Tindakan atau action. Tindakan merupakan tujuan akhir dari produsen untuk menarik konsumen agar membeli atau menggunakan produk dan jasanya. Nah, itu adalah unsur-unsur iklan. Ya. Jadi ketika kita mau membuat iklan harus terpenuhi kelima unsur ini. Nah, setelah kamu mengetahui unsur-unsur iklan secara umum, ya, kita lanjutkan dengan membuat rangkuman, nah, yaitu kamu mencoba untuk menyebutkan unsur-unsur iklan elektronik pada radio, televisi, dan internet. Lakukan kegiatan dengan mengisi kolom berikut. Ada nomor 1. Unsur iklan elektronik nomor 1, 2, 3, 4, 5. Ini berarti merupakan unsurnya ya. Untuk radio unsur yang pertama itu apa? Kamu tulis di kolom ini bawahnya di nomor 1. Unsur yang kedua itu ditulis di bawahnya terus sampai 6 unsur. Kemudian televisi juga sama, itu unsurnya apa saja. Ya seperti yang tadi telah kamu pelajari ya. Dan unsur iklan elektronik pada internet apa saja. Nah, semuanya ditulis di kolom yang paling kanan, yaitu kolom internet. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan memberi penilaian terhadap iklan elektronik pada gambar.
Apakah iklan itu sesuai dengan unsur-unsur yang ada? Sertakan pula alasan penilaianmu terhadap iklan tersebut. Kaitkan alasanmu dengan unsur-unsur iklan elektronik. Ini dia gambarnya. Yang pertama adalah gambar ini, kemudian kamu beri nilai iklan itu. Apakah sudah memenuhi unsur-unsur daripada iklan elektronik atau belum? Ya, yang terpenuhi apa saja? Ya. Kamu beri penilaian. Cukup dengan menuliskan apakah sudah memenuhi atau belum, kemudian alasannya apa. Ya. Selanjutnya yang kedua, ini gambar iklan yang pernah kita pelajari di pembelajaran 1 subtema 1. Itu iklan minuman. Ya, kamu perhatikan gambarnya, kemudian beri penilaian iklan ini. Menurut kamu sudah bagus apa belum? Kalau sudah bagus, apa alasannya? Ditulis di kolom di bawahnya. Ya, kalau belum bagus juga apa yang menjadi kekurangannya. Kemudian gambar yang ketiga, iklan yang ketiga, ini dia. Ada tulisan berbagai macam itu, ada speed up, kemudian ada gambarnya, ini gambar wayang ini, Gathotkaca. Kemudian ada diskon 50%, ada kini super cepat dengan bonus konten super berlimpah. Kira-kira ini iklan apa ya? Kamu tuliskan penilaian kamu terhadap iklan ini. Apakah sudah bagus, sudah terpenuhi semua unsur-unsurnya, atau bagaimana menurut pendapat kamu? Kemudian ditulis pula alasannya pada bagian bawah dari kolom jawaban. Nah, Siti dan adik selesai membersihkan ruang keluarga. Ibu dan ayah pun selesai membersihkan halaman dan lingkungan rumah. Saatnya keluarga Siti beristirahat. Siti dan keluarganya beristirahat di ruang keluarga sambil menonton televisi. Sebelum menyajikan minuman, ibu menanyakan minuman yang diinginkan ayah Siti dan adik. Ternyata minuman yang diinginkan ayah, Siti, dan adik berbeda-beda. Ayah ingin kopi panas, Siti ingin air putih dingin, dan adik ingin es teh. Berbeda lagi dengan minuman yang diinginkan Ibu Siti. Beliau menginginkan teh panas. Siti membantu menyiapkan minuman. Siti membantu ibu menyiapkan minuman. Ibu menyiapkan hidangan kecilnya. Ibu ingin membuat bakwan. Adonan bakwan sudah ibu siapkan sebelum memulai bekerja bakti membersihkan rumah. Jadi ibu tinggal menggorengnya. Inilah adonan bakwan yang siap digoreng ibu. Coba kamu perhatikan adonan bakwan yang dibuat Ibu Siti. Adonan bakwan yang terdiri atas tepung terigu dan sayuran tidak tercampur secara merata. Materi dalam adonan, sifat dan bentuknya masih kelihatan. Berdasarkan ciri adonan tersebut, dapat kamu ketahui bahwa adonan bakwan yang siap digoreng Ibu Siti merupakan zat campuran heterogen.
Saya ulang, berdasarkan ciri adonan tersebut, dapat kamu ketahui bahwa adonan bakwan yang siap digoreng Ibu Siti merupakan zat campuran heterogen. Ibu segera menggoreng adonan bakwan. Sementara itu, Siti sibuk menyiapkan berbagai minuman. Inilah minuman yang dibuat Siti. Air dalam gelas pada gambar hanya terdiri atas satu zat, yaitu air mineral. Air dalam gelas tersebut tidak berubah rasa dan tidak berubah bentuk. Oleh karena itu, air putih dalam gelas tersebut merupakan zat tunggal. Yang kedua, segelas es teh yang dibuat Siti merupakan zat campuran heterogen. Contoh campuran heterogen adalah teh dengan air. Selain itu ada perasan jeruk nipis dan es. Minuman yang ketiga adalah kopi panas. Segelas kopi yang dibuat Siti pada gambar merupakan perpaduan 3 materi, yaitu air, gula, gula putih, dan bubuk kopi. Perhatikan dasar gelas pada adonan kopi tersebut. Dalam dasar gelas terdapat atau tampak adanya endapan kopi yang tidak larut sempurna dengan air dan gula. Berdasarkan ciri adonan kopi tersebut, dapat kamu pahami bahwa air kopi termasuk zat campuran heterogen. Minuman yang keempat adalah teh panas. Segelas teh manis yang dibuat Siti pada gambar menunjukkan perpaduan 3 materi, yaitu air, teh, dan gula putih. Perpaduan antara air, gula, dan teh pada gelas tampak tercampur merata atau sempurna. Materi air, teh, dan gula putih tidak memisah. Berdasarkan ciri teh manis tersebut, dapat kamu pahami bahwa teh manis termasuk zat campuran homogen. Ya, kita lanjutkan dengan diskusi. Kamu telah mengetahui beberapa contoh zat pada materi. Sekarang diskusikan dengan teman kamu. Diskusikan dengan teman satu kelompokmu untuk mencari contoh lain materi yang termasuk zat tunggal, zat campuran homogen, dan zat campuran heterogen. Berikan alasan mengapa materi tersebut termasuk zat tunggal, zat campuran homogen, atau zat campuran heterogen. Setiap kelompok minimal membuat 5 contoh materi. Buatlah laporan hasil diskusi kelompokmu. Kumpulkan hasilnya kepada Bapak atau Ibu Guru untuk dinilai. Nah, laporannya seperti pada gambar di sebelah kanan ini. Nah, laporan hasil diskusi, nama kelompok, nama anggota kelompok. Nah, ditulis siapa saja yang menjadi anggota kelompokmu. Diawali dengan nama ketuanya dulu ya, ketua,
kemudian yang kedua, 3, dan seterusnya, baru anggotanya. Kemudian apa hasilnya? Hasil diskusi itu, nah, kamu tuliskan di bawahnya. Materinya apa? Nah, maksudnya materi itu zatnya ya. Nah, 1, 2, 3, 4, dan 5 kamu isikan hasilnya ya, misalnya materinya ada berapa macam, kemudian hasilnya bagaimana. Alasannya apa ketika kamu mengelompokkan materi yang didiskusikan itu ya, materi yang sudah kamu jawab itu alasannya apa? Mengapa disebut zat tunggal? Alasannya apa? Mengapa disebut zat campuran heterogen? Atau mengapa disebut campuran homogen? Jawaban kamu semuanya ditulis dalam kolom yang sudah ada ini. Baiklah, kita lanjutkan dengan kembali mengamati. Kali ini kita akan mengamati sebuah pola lantai ya. Siti dan Ibu selesai bersamaan. Siti dan Ibu membawa air dan hidangannya ke ruang tamu. Sementara itu, ayah dan adik Siti sedang menonton pertunjukan tari di televisi. Siti tertarik pada tarian yang ditampilkan penari di televisi. Setiap tarian menampilkan berbagai variasi pola lantai. Ingatkah kalian yang dimaksud pola lantai? Nah, gambar yang kedua juga ada. Wah, bagus ya. Ya, formasi penarinya berubah-ubah, teriakan Siti. Saya ulang ya. Wah, bagus ya, Pak. Wah, bagus ya ya. Formasi penarinya berubah-ubah, teriak Siti. Pada waktu masih kecil, ayah Siti pandai menari. Ayah Siti juga sering ikut latihan menari di keraton. Oleh karena itu, ayah Siti paham betul apa yang diserukan oleh Siti. Ayah pun menanggapi seruan Siti. Itu yang dinamakan variasi pola lantai, nak. Kemudian ayah menerangkan mengenai pola lantai kepada Siti. Nah, kita perhatikan gambar yang ini. Ada gambar 1 dan gambar 2. Gambar 1 menunjukkan pola lantai yang dilalui oleh seorang penari. Sedangkan gambar 2 menunjukkan garis di lantai yang dibuat oleh formasi kelompok. Jadi gambar 1 itu lintasan atau pola lantai yang dilalui. Sedangkan yang gambar 2, pola lantainya merupakan bentuk formasi. Pada dasarnya ada 2 pola garis dasar pada lantai, yaitu garis lurus dan garis lengkung. Garis lurus memberikan kesan sederhana tetapi kuat. Sedangkan garis lengkung memberikan kesan lembut tetapi lemah. 1. Pola lantai vertikal. Ciri pola lantai vertikal atau lurus adalah penari membentuk garis vertikal, yaitu garis lurus dari depan ke belakang atau sebaliknya. Pola lantai ini banyak digunakan pada tari klasik.
Pola lurus memberi kesan sederhana tetapi kuat. Berikut gambar pola lantai vertikal. Ini pola lantainya ya, diisi oleh 12 penari yang masing-masing berbaris 6-6, itu dari depan ke belakang. Ya, dua ini namanya pola lantai vertikal atau lurus. Nah, kemudian yang kedua, pola lantai diagonal. Pola lantai diagonal, penari berbaris membentuk garis menyudut ke kanan atau ke kiri. Berikut gambar pola lantai diagonal. Ini jadi formasinya miring ya, garisnya. Ini namanya pola lantai diagonal. Kemudian ada pola lantai garis melengkung. Ini adalah jenis yang ketiga. Pada pola lantai garis melengkung, penari membentuk garis lingkaran. Pola lantai lengkung ular dan pola lantai angka 8. Berikut contoh pola lantai garis melengkung. Ini pola lantainya ya, penari berbaris secara melengkung yang membentuk lingkaran oval ini. Nah, setelah kamu selesai mengamati ini pola lantai, saatnya kamu berkreasi. Bentuklah kelompok yang terdiri atas 5 anak. Buatlah 5 contoh bentuk pola lantai yang ditulis atau digambar pada selembar kertas. Dari bentuk pola lantai yang kalian buat tersebut, coba peragakan di depan guru dan kelompok lain. Siti mengangguk-angguk setelah mendengar penjelasan ayahnya. Tidak lupa Siti berterima kasih kepada ayahnya. Ibu mengajak ayah, Siti, dan adik menikmati hidangan kembali sambil menonton acara televisi selanjutnya. Tarian daerah merupakan kekayaan khasanah budaya bangsa. Sudah seharusnya lah kita peduli terhadap tarian daerah. Bentuk kepedulian terhadap tarian daerah dapat kamu tunjukkan dengan cara menyaksikan tarian daerah, mengamati gerakan pola lantai tarian daerah, dan belajar tarian daerah. Siapa lagi yang akan peduli terhadap kebudayaan negeri sendiri jika bukan kita sendiri? Coba kamu renungkan jika warga negara Indonesia tidak ada yang mengenali tari-tarian daerah sendiri. Apa yang akan terjadi? Tentu kita akan malu jika tidak mengenal tarian daerah Indonesia. Justru orang asing yang mempelajari dan pandai menarikannya. Artinya, mereka saja tertarik. Mengapa kita tidak tertarik dengan tarian Indonesia? Mari kita hargai budaya kita. Alangkah bagusnya jika di kelasmu banyak yang menguasai berbagai tari daerah. Kita akan bangga, bukan? Mari kita pelihara budaya daerah. Ya, kita kembali masuk sesi latihan. Kamu telah mengetahui pengertian pola lantai tarian daerah. Sekarang coba kamu cari contoh gerakan tarian daerah dari internet atau dari kaset video tarian daerah. Mintalah bapak atau ibu atau saudara untuk mendampingimu saat mengamati gerak tarian daerah tersebut. Tuliskan tarian yang kamu amati dan pola lantai tariannya.
lakukan kegiatan ini secara berkelompok. Jadi kamu bisa melakukannya dengan teman-teman untuk membuat tugas ini ya. Jadi tugasnya adalah mencari contoh gerakan tarian daerah. Kamu bisa mengaksesnya di internet atau bisa juga dari video tarian daerah. Nah, kemudian setelah kamu melakukan itu, ya, kamu amati gerak tarian daerah tersebut. Tuliskan tarian yang kamu amati, salah satu saja tariannya ya. Dan pola lantai tariannya ya, sesuai yang tadi sudah disebutkan. Pola lantai itu ada berapa macam, kamu amati pola lantai yang digunakan oleh para penari itu seperti apa, menggunakan apa, apakah pola vertikal, apakah garis melengkung, dan seterusnya. Kemudian saatnya kita merenungkan ya, apa yang sudah kamu pelajari hari ini? Apakah kamu sudah memahami semua kegiatan yang kamu lakukan hari ini? Adakah yang ingin kamu tanyakan kepada teman, bapak, atau ibu guru terkait dengan materi yang kamu pelajari? Ayo, bertanyalah untuk kemajuan dirimu. Nah, jadi jangan malu untuk bertanya, karena dengan bertanya kita akan menjadi tahu. Yang terakhir adalah tugas pekerjaan rumah yang nantinya dikerjakan bersama dengan orang tua, baik ayah atau bunda atau kedua-duanya. Inilah tugasnya, bertanyalah kepada kedua orang tuamu, apakah waktu kecil mereka suka menari atau melihat pertunjukan kata tari? Apakah tarian yang mereka lakukan juga menggunakan pola lantai? Tanyakan pola lantai yang mereka peragakan atau mereka lihat. Tuliskan pada selembar kertas, lalu kumpulkan kepada gurumu. Ya, silakan kamu baca dulu baik-baik ya, baca lagi supaya betul-betul paham. Atau kamu bisa saja untuk mempelajarinya di buku siswa. Baiklah, untuk pertemuan kali ini saya cukupkan saja sampai di sini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.